Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita kembali dipertemukan di majelis ilmu yang mulia, di masjid yang mubarak ini, dalam rangka mencari sebab-sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita dengan menuntut ilmu agama. Apalagi ketika kita membahas perkara-perkara yang paling penting dalam urusan agama kita, dalam urusan iman kita, dalam urusan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kajian kali ini kita memilih tema belenggu hati. Ya. Asalnya tema ini ketika ana menulisnya semacam terinspirasi dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan tentang sebab utama semua keburukan yang menimpa manusia. Beliau berkata, al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi wal ma'suru man asirahu hawahu. Beliau mengatakan orang yang terpenjara itu adalah orang yang terhalangi hatinya dari mengenal Rabb-Nya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tertawan itu adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, Rasul kita yang mulia, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ketahui adalah petunjuk yang sempurna. Tidak ada yang lebih baik daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal membimbing manusia kepada kebaikan, mengobati penyakit hati, membenarkan dan menumbuhkan iman. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya kitab Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pembukaan khutbah atau khutbatul hajah, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kenyataannya Al-Quran kita baca, bahkan kita hatamkan berkali-kali. Kita juga belajar tajwid untuk membacanya dengan bacaan yang benar. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak kurang yang selalu kita dengarkan atau kita baca. Tapi kenapa fungsi keduanya sebagai petunjuk yang terbaik, pembimbing terbaik bagi manusia, banyak tidak terwujud secara maksimal kepada kebanyakan manusia? Sampai-sampai dalam urusan iman saja ya, ini juga saya pernah jelaskan dalam beberapa kajian. Dalam urusan iman saja Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Yusuf di dalam Al-Qur'an, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum
musyrikun. Tidaklah kebanyakan manusia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka masih dalam keadaan berbuat syirik. Bayangkan kesalahan yang diperbuat oleh mayoritas manusia berdasarkan ayat ini adalah kesalahan yang paling fatal. Tidaklah beriman kebanyakan mereka dengan benar kecuali masih dalam keadaan berbuat syirik. Kesalahan yang paling fatal ini padahal setelah mereka membaca Al-Quran, setelah mereka mendengarkan nasihat. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan, apa sebenarnya yang terjadi? Apa inti permasalahan utama yang menghalangi mereka untuk meraih kesempurnaan iman sementara petunjuknya sempurna, sumber kebaikannya ada? Nah, inilah yang kita akan bahas dalam pembahasan tentang tema belenggu hati. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan itu tempat menampungnya adalah hati manusia. Ketika hatinya terbuka, memiliki daya tampung yang luas, siap untuk menerima kebenaran, maka petunjuk Al-Quran akan mudah masuk ke dalam hati. Tetapi kendala kebanyakan manusia akibat tipu daya syaitan, hati mereka banyak ditutupi dengan kotoran penyakit hati. Dijadikan kecintaan kepada dunia yang berlebihan mendominasi hatinya, ketakutan, ketundukan atau ketergantungan kepada selain Allah. Inilah yang kemudian menghalangi indahnya petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW masuk ke dalam hati manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Qaf ayat ke-37, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun au alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu benar-benar terdapat peringatan, terdapat pelajaran dan petunjuk. Bagi siapa? Bagi orang yang punya hati, yang hatinya terbuka, hatinya tidak terbelenggu dengan tipu daya syaitan. Inilah yang bisa menampung kebaikan, yang kemudian kebaikan tersebut bisa bermanfaat pada diri hamba tersebut, lahir dan batinnya. Nah, oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa hati manusia adalah asal dari kebaikan. Bahkan inilah asal atau hakikat takwa. Di dalam surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan perintah dan larangan Allah, maka itu timbulnya dari ketakwaan hati manusia. Ayat inilah yang dijadikan sebagai dalil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sewaktu beliau mengatakan, wa taqwa fil haqiqati taqwal qulubi la taqwal jawarih. Takwa yang hakiki adalah takwa yang bersumber dari hati manusia, bukan cuma yang sekedar tampak pada anggota badannya. Nah, disinilah permasalahan yang terjadi. Syaitan mengetahui bahwa inti kebaikan manusia adalah ketika telah hatinya itu menampung kebaikan, hatinya telah dianugerahkan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadikan semua anggota badannya menjadi baik. Karena mengetahui hal ini, syaitan berusaha memberikan belenggu pada hati manusia, menjadikan hati manusia tertutupi dengan kotoran melalui pintu hawa nafsu.
Sehingga kebaikan-kebaikan sebesar apapun ya yang ada atau disampaikan kepada orang yang seperti ini keadaannya, tidak akan bisa bermanfaat kebaikan itu. Coba kita ambil contoh orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Apa kurangnya? Al-Quran ketika turun disampaikan, mereka juga dengar. Yang menjelaskan dan menerangkannya adalah langsung Nabi yang terbaik, penasehat yang terbaik, pembimbing yang terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Kenapa mereka tidak bisa mengambil manfaat? Generasi yang terbaik, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, karena dibimbing langsung oleh Rasulullah SAW, karena Al-Quran turun dan mereka dengarkan penjelasannya, mereka mengambil manfaat menjadi generasi yang paling utama. Tapi orang-orang munafik, kenapa mereka tidak mengambil manfaat? Jawabannya karena tadi, permasalahan hatinya. Hati mereka yang tertutup, berpenyakit, dan penyakitnya datang sedikit demi sedikit, tidak disembuhkan sejak awal, akhirnya bertambah parah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Di dalam hati mereka ada penyakit, kemudian Allah menambahkan penyakit mereka. Ini keadaannya orang-orang munafik, disebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah. Penyakit hati yang dibiarkan semakin besar, semakin parah, akhirnya menutupi, sehingga kebenaran dan kebaikan sebaik apapun disampaikan tidak akan bisa masuk. Lihat orang-orang munafik yang disebutkan tentang ciri-ciri mereka di dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah orang-orang munafik ini tidak bisa merenungkan Al-Qur'an, atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup? Ini keadaan seperti ini berbahaya. Ya, sampai kebaikan dan petunjuk yang seindah Al-Quran tidak bisa memberikan manfaat bagi mereka karena hatinya telah tertutup. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang-orang yang beriman untuk perhatian terhadap masalah ini, karena masalah ini adalah perkara yang menentukan kebaikan semua anggota badan mereka. Iman tempatnya di mana? Di hati. Tidak bermanfaat orang itu dengan anggota badannya seolah-olah dia tunduk, seolah-olah dia beribadah, tapi tidak bersumber dari hatinya. Bagaimana ibadahnya orang yang tidak ikhlas? Diterima apa tidak? Tidak diterima, padahal kelihatan anggota badannya melaksanakan ibadah. Secara umum orang yang menjawab seruan Allah dan Rasulnya kalau bukan dari hati maka tidak akan diterima. Itu makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah, seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kehidupan, kebaikan hidup bagimu. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah bahwasanya Allah dialah yang membatasi manusia dari hatinya. Ayat ini di dalam kitab Al-Fawaid ditafsirkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan annal asla fil istijabati istijabatul qalbi. Asalnya memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya itu harus dimulai dari hati, kata beliau. Falatan faul istijabatu bil badani dunal qalbi. Maka tidak bermanfaat orang yang kelihatannya mengikuti petunjuk Allah, kelihatannya mau mengamalkan petunjuk Islam dengan badannya semata-mata, kalau tidak bersumber dari hatinya maka tidak bermanfaat. Nah, penyakit inilah yang ingin dibangkitkan oleh syaitan pada diri manusia, membuat manusia hanya merasa cukup dengan melihat badannya banyak melakukan, banyak berbuat, banyak menjalankan ibadah seolah-olah.
Dikesankan bahwa mereka sudah cukup dengan hal itu. Sementara syaitan merusak inti kebaikan yang ada pada diri manusia, yaitu merusak hatinya, menutupi hatinya sehingga iman tidak bisa tumbuh di dalam hatinya, ketakwaan yang hakiki tidak bisa terwujud, keikhlasan, cinta, takut dan berharap kepada Allah terhalangi pada diri manusia ini. Makanya saya katakan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, setiap orang yang beriman untuk menyadari keadaan ini supaya tidak terjadi pada diri mereka seperti keburukan yang menimpa orang-orang ahlul kitab. Orang-orang ahlul kitab karena kelalaian mereka, petunjuk, dinamakan ahlul kitab berarti kitab dari sisi Allah turun kepada mereka. Tapi ketika mereka lalaikan, kitab ini tidak digunakan untuk mengobati penyakit hati. Mereka hanya cukup membaca lafadznya, tidak merenungkan isinya, tidak menyentuhkan petunjuknya pada hati mereka karena mereka tidak merenungkan kandungannya. Akhirnya lama-kelamaan hati mereka tertutup. Setelah hatinya tertutup, kebenaran tidak ada yang bisa dilakukan lagi oleh anggota badannya karena telah tertutup dari asalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid tentang peringatan kepada orang-orang yang beriman untuk jangan sampai lalai dari permasalahan terbesar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka tunduk? Dikatakan hati mereka tunduk. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka tunduk ketika mengingat Allah dan kepada kebenaran yang diturunkan kepada mereka? Kalau bukan karena Al-Quran hatinya menjadi tunduk, hatinya menjadi takwa kepada Allah, hatinya menjadi dipenuhi dengan iman, terus kapan dia akan bisa mencapai semua ini sementara sebaik-baik petunjuk telah turun kepada mereka? Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka tunduk dengan peringatan dari Allah dan kepada kebenaran yang diturunkan kepada mereka? Wala yakunu, dan jangan sampai mereka seperti orang-orang ahlul kitab yang ketika telah berlalu masa yang panjang mereka tetap dalam kelalaiannya, tidak juga mengoreksi dirinya, tidak berusaha untuk mengobati penyakit hatinya. Akhirnya apa yang terjadi? Faqasat qulubuhum, hati mereka pun menjadi tertutup dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Inilah permasalahan yang menjadi sebab kelalaian terbesar yang menimpa kebanyakan manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan mereka tidak bisa membuahkan kebaikan-kebaikan secara maksimal. Inilah sebabnya kenapa keikhlasan jarang terlihat, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Bahkan orang yang khusyuk dalam sholatnya hampir tidak ada lagi. Disebutkan dalam sebagian athar yang sahih dari seorang sahabat Nabi SAW, ketika manusia itu di akhir zaman masuk ke dalam sebuah masjid yang besar, masjid jami', dia mendapati satu masjid penuh orang yang mengamalkan sholat. Tapi sahabat ini mengatakan, la yakadu yura ahadun khashi', hampir tidak terlihat seorang pun yang khusyuk dalam sholatnya.
Satu masjid penuh dengan orang yang melaksanakan sholat berjamaah, tapi hampir tidak terlihat satu orang pun yang khusyuk dalam sholatnya. Berarti apa yang terjadi? Kebanyakan manusia rusak hatinya, rusak imannya, karena khusyuk adalah salah satu buah iman yang paling manis. Rusak iman mereka dalam keadaan mereka tidak menyadari hal tersebut, karena mereka hanya mencukupkan diri dengan menganggap dirinya telah melakukan banyak amalan-amalan secara anggota badannya. Nah, disinilah berhasilnya tipu daya syaitan menjerumuskan manusia dan malingkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, pembahasan tentang belenggu hati itu secara umum nantinya akan kembali kepada dua hal seperti yang diterangkan oleh Syekhul Islam tadi, ya. Sebab yang menjadikan hati itu tertutup kembali kepada dua pokok utama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi sudah kita nukilkan ucapannya, ya. Penjelasan ini lebih dipertegas oleh murid beliau Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan sebab utama yang menjadikan semua keburukan dan kerusakan pada diri manusia. Ibnu Qayyim menjelaskan hal ini dengan mengambil dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah, serta dia selalu memperturutkan hawa nafsunya, sehingga urusannya semua menjadi rusak. Urusan agamanya rusak, kehidupan sehari-harinya tidak terarah. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala jauh darinya, semuanya rusak. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengambil istinbat dari ayat ini. Beliau menjelaskan aslu kulli syarrin, landasan semua keburukan, dasar semua keburukan, yarji'u ila syai'ain, kembali kepada dua hal yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu ghaflatul qalbi wattiba'ul hawa. Pertama, kelalaian hati. Hati yang lalai karena tidak mengenal Allah, tidak selalu berzikir kepada Allah. Hati itu ketika dia selalu mengingat Allah, maka tidak ada cara bagi syaitan untuk bisa mengusiknya. Tapi kalau dia lalai karena terlalu sibuk dengan urusan dunia, terlalu banyak didominasi dengan kecintaan kepada dunia secara berlebihan, maka pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit akan berkurang. Akhirnya dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan kelalaian ini yang menjadikan manusia binasa pada dirinya sendiri. Di dalam ayat yang lain di surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu berbuat seperti orang-orang yang lupa, lalai dari mengingat Allah, sehingga Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri, tidak tahu arah hidupnya, tidak tahu cara perbaikan untuk dirinya. Ini dari akibat dari kelalaian hati dari mengingat Allah. Ini adalah sumber keburukan yang paling besar. Bagaimana hati itu lalai dari mengingat Allah? Ya, hati ini tidak pernah berusaha untuk dipahamkan, dikenalkan tentang Robnya. Tidak mengenal kemahaindahan nama-nama Allah,
dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Hati ini tidak pernah disentuhkan padanya keindahan makna Al-Quran, makna zikir, makna doa-doa dan ibadah-ibadah yang dikerjakan manusia. Hati tidak mendapatkan bagian dari kebaikan tersebut. Kenapa? Hamba ini hanya membaca Al-Quran, mentargetkan cepat selesai, banyak yang didapat dalam bacaannya, tapi tidak pernah berusaha merenungkannya. Sehingga Al-Quran itu tidak, kebaikan-kebaikannya tidak menyentuh hatinya, hatinya tidak mendapatkan bagian dari kebaikan tersebut. Sehingga dia terus lalai, tidak mengenal Robnya, tidak mengenal kemahaindahan nama-nama Allah, kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Kalau sudah begini keadaannya, maka hati itu karena mau tidak mau harus diisi dengan sesuatu. Yang datang adalah syaitan mengisinya dengan kecintaan kepada dunia, gampang bersandar kepada makhluk, ya, menjadikan rasa takutnya, pengharapannya, ketergantungannya semua kepada selain Allah, karena hatinya tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu permasalahannya. Inilah hati yang tidak diisi dengan tauhid, tidak diisi dengan iman, tidak diisi dengan membaca Al-Quran dengan merenungkan isinya. Jadinya hati ini rusak dan menjadi sumber kerusakan pada diri manusia. Itu yang pertama, kelalaian hati. Yang kedua yang disebutkan di dalam ayat tadi adalah ittiba'ul hawa, selalu memperturutkan hawa nafsu. Ittiba'ul hawa, kelalaian hati itu sudah merusaknya. Ditambah lagi dengan hawa nafsu yang selalu diperturutkan, semakin memperparah keadaannya. Syaitan itu menjadikan hawa nafsu sebagai tunggangannya untuk mudah merusak hati manusia. Sampai-sampai diperumpamakan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Shayyib, ya, orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya itu perumpamaannya, ya, permisalannya adalah seperti orang yang ketika diingatkan, ya, orang yang tinggal di sebuah kota, di sebuah perkampungan, diberikan peringatan. Tentu ini maksudnya adalah peringatan dari Allah di dalam Al-Quran, jangan ikuti hawa nafsu. Ibaratnya dia tinggal di perkampungan, diberikan peringatan oleh misalnya kepala kampung bahwa musuh akan datang, tutuplah rumah-rumah kalian, jangan sampai ada yang keluar. Ada salah seorang di antara mereka dengan kebodohannya, sudah dia mendengar, ya, akan kedatangan musuh. Yang dilakukannya bukan berusaha mengunci pintunya atau melindungi dirinya dalam rumah, tapi yang dilakukannya, ini perumpamaannya orang yang mengikuti hawa nafsu, bagaimana bodohnya dia. Yang dilakukannya adalah dia membuka pintu rumahnya selebar-lebarnya, kemudian mempersilahkan itu musuh masuk ke dalam rumahnya. Bahkan lebih daripada itu, dia memberikan senjata kepada musuh tersebut untuk membunuh dirinya. Coba antum bayangkan, bagaimana kira-kira bodohnya orang seperti ini, bagaimana parahnya kebodohannya. Itulah ibaratnya orang yang memperturutkan hawa nafsu, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Bukan cuma dia mengundang syaitan, ya, jelas syaitan akan selalu mendatangi manusia, tapi orang yang memperturutkan hawa nafsu itu mempermudah urusan syaitan untuk menyesatkan dia. Maka ibaratnya seperti dia memberikan senjata tajam kepada musuhnya untuk membunuh dan membinasakan dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah, ini beberapa kali ana nukil dalam kajian, hawa nafsu adalah penghalang utama manusia untuk meraih keridhaan Allah. Orang yang tidak mau menundukkan hawa nafsunya, tidak melatih untuk menyelisih keinginan hawa nafsunya dalam kehidupan sehari-hari, tidak akan mungkin dia bisa mencapai takwa. Tidak akan mungkin dia bisa mencapai kesempurnaan iman. Bagaimana mungkin dikatakan orang ini selamat? Dia sendiri yang mencelakakan dirinya sendiri dengan memberikan senjata kepada musuhnya.
Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ini juga pernah saya sebutkan, menukil ijma' kesepakatan para ulama tentang hawa nafsu. Beliau berkata, wa qad ajma'a as-sa'iruna ilallahi ala ikhtilafi turukihim wa tabayuni sulukihim ala anna nafsa hiyal qati'atu bainal abdi wa bainal wusuli ila rabb. Semua orang yang mengenal agama, yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, semua sepakat mengatakan, sependapat mengatakan bahwa nafsu manusia adalah qati'ah, penghalang utama bagi seorang hamba untuk bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menempuh perjalanan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hawa nafsu. Di dalam Al-Qur'an, ya, kita ketahui bersama di dalam surat An-Nazi'at, Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan sifatnya penghuni surga, ternyata dua hal ini mereka miliki. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang-orang yang takut dengan agungnya, kemahaagungan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, hati mereka takut karena mereka mengenal sifat-sifat keagungan Allah. Adapun orang-orang yang takut dengan keagungan dan kebesaran Allah dan menahan nafsu dari memperturutkan keinginannya, wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya Allah akan jadikan surga sebagai tempat tinggalnya. Ini sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang yang soleh, mereka itu baru dikatakan berhasil sampai kepada tujuan. Mereka mengatakan orang yang berhasil sampai kepada tujuan adalah kalau dia sudah bisa mencapai tingkatan mudah menundukkan hawa nafsunya, tidak selalu memperturutkan keinginannya. Ini gambaran ukuran keberhasilan di kalangan mereka. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah taala menukil ucapan salah seorang ulama salaf yang berkata, intaha safarut talibin ila dhafari bi ahwaihim, akan sampai ke ujung, sampai ke finish, berhasil mencapai kesuksesan perjalanannya orang-orang yang mencari keridhaan Allah kalau dia telah berhasil menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, dua hal ini yang menjadi inti pembahasan utama di dalam kajian tentang belenggu hati. Dua pembahasan inilah yang harus diusahakan agar kita bisa mencapai takwa yang hakiki, yaitu takwa hati. Yang ini akan menjadi sebab seorang hamba akan mudah menumbuhkan keimanan di hatinya. Tentu dimulai dengan proses pembersihan hati dari kotoran-kotorannya, dengan tentu saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an dan merenungkan isinya, utamanya ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah. Karena hati itu akan hidup dengan dia mengenal Rabb-nya, dengan dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, takut, berharap, bersandar kepadanya semata-mata, dan berpaling dari makhluk. Hati itu akan hidup dengan tauhid. Al-Quran diturunkan sebagai peringatan bagi hati yang memiliki kehidupan. In huwa illa dzikru wa qur'anum mubin liyundhira man kana hayyan. Tidak lain Al-Quran itu adalah peringatan dan bacaan yang jelas untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup, yaitu yang hidup hatinya. Kemudian, ya, setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan hati kita dengan keagungan sifat-sifat Allah, membaca Al-Quran dan merenungkannya, tentu juga ada yang namanya tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, dengan cara selalu menyelisihi keinginan hawa nafsu yang buruk.
Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, hawa nafsu itu sifat asalnya adalah ammaratun bisu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, nafsu itu ada 3 sifatnya. Sifat asalnya adalah innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak, memerintahkan kepada keburukan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Yaitu apa? Nafsu yang dibiasakan untuk tunduk mengikuti perintah Allah. Makanya dalam proses menundukkan hawa nafsu itu kita menuntut ilmu. Kemudian kita bersabar mempraktekannya. Bersabar menuntut ilmu, bersabar mempraktekannya, bersabar menyelisihi keinginannya yang buruk. Bersabar meyakinkan kepada diri kita bahwa yang terbaik itu adalah mengikuti petunjuk Allah, bukan mengikuti keinginan nafsu. Nah, ketika nafsu diproses, dilatih seperti ini, maka dia akan berubah menjadi nafsu yang terpuji, seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi nafsu itu kalau sudah berubah, sudah mudah ditundukkan, dia nantinya menjadi, sifatnya berubah menjadi nafsu yang selalu tenang, yang selalu senang dan bahagia ketika berzikir kepada Allah, karena telah dibiasakan oleh hamba ini untuk mengikuti ketaatan kepada Allah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha dan diridhoinya. Ini adalah jiwa yang akan dipanggil ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan seorang hambanya yang beriman. Dengan panggilan inilah Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya. Maka nafsu ini akan keluar dari jasad hamba tersebut dalam keadaan tenang. Hamba ini juga dalam keadaan gembira. Karena para malaikat ketika meninggalnya orang yang beriman, kita ketahui disebutkan di dalam Al-Quran, mereka memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Ya, innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, sembahanku satu-satunya adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka ketika mereka akan meninggal dunia, malaikat turun kepadanya, ya, memberikan kabar gembira kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati, bergembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Maka jiwa ini gembira ketika itu. Inilah meninggalnya orang yang beriman. Makanya dipanggil mereka dengan an-nafsul mutmainnah. Nah, ini semua yang harus diusahakan dalam upaya untuk menghilangkan belenggu hati ini adalah bersabar untuk mendidik dan menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya akan ada pembahasan tentang bagaimana metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam tazkiyatun nufus. Karena upaya pensucian jiwa ini banyak juga yang ahlul bid'ah mengaku melakukannya, tapi tentu mereka tidak melakukannya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Metode seperti ini bukan membersihkan jiwa, bahkan semakin memperparah kotoran jiwa manusia, semakin menjauhkan dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan proses ini kita lakukan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi hamba ini untuk bisa menghilangkan belenggu hatinya, yang dengan sebab itu, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan keimanan masuk ke dalam hatinya, memudahkan keimanan tumbuh di dalam hatinya, yang kemudian keimanan tersebut akan membuahkan sifat-sifat utama bagi hamba tersebut,
ikhlas dalam beramal, khusyuk dalam ibadahnya, bersandar semata-mata kepada Allah, takut, cinta, takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan wujud kesempurnaan iman seorang hamba. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan keburukan akibat dari hati yang tertutup adalah hamba ini bukan cuma mendapatkan keburukan paling besar di dunia, tapi juga balasannya dia mendapatkan keburukan azab yang paling keras di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Dua ayat ini termasuk pembahasan yang sangat penting menyangkut masalah belenggu hati. Sekali-sekali tidak. Bal rana ala qulubihim, sungguh telah menjadi penutup hitam yang menutupi hati mereka perbuatan-perbuatan dosa yang dulunya mereka lakukan. Kalla, sekali-sekali tidak, sesungguhnya mereka pada hari kiamat nanti, pada hari kiamat nanti akan dihalangi untuk bisa bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang diambil istimbatnya oleh Imam Asy-Syafi'i untuk menetapkan orang-orang yang beriman itu akan bertemu dan memandang wajah Allah di dalam keridhoannya, karena orang-orang kafir, orang-orang yang rusak imannya, dihalangi untuk bertemu dan memandang wajah Allah karena Allah murka kepada mereka. Kita perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan dua hal. Pertama, tertutupnya hati manusia di dunia karena dosa. Itu berakibat apa? Terhalanginya diri mereka untuk bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui dalam pelajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini sering diulang dalam kajian-kajian insyaallah, bahwa kenikmatan tertinggi di akhirat nanti adalah apa? Kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ma'ruf. Hadis riwayat Imam Muslim, Suhaib Ibnu Sinan, dari sahabat yang mulia Suhaib Ibnu Sinan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fayakshifu 'anil hijab, Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia di hadapan penghuni surga. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wajal. Maka penghuni surga tidak merasakan satu pemberian, satu nikmat yang lebih mereka cintai, lebih mereka sukai daripada ketika tidak ada nikmat yang melebihi ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kenikmatan di surga kayak istana, bertemu dengan bidadari, atau buah-buahan yang nikmat, atau perhiasan-perhiasan yang indah. Bukan itu yang tertinggi. Tapi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, memandang wajahnya. Nah, sehubungan dengan ayat tadi yang menyebutkan akibat dari manusia tertutup hatinya di dunia, maka ditimpakan hukuman mereka tidak bisa bertemu dan memandang wajah Allah. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya, ini menunjukkan bahwa hukuman terbesar, siksaan terbesar bagi penghuni neraka adalah ketika mereka mendapatkan diri mereka tertutup sehingga tidak bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini siksaan terbesar bagi penghuni neraka. Sesuai dengan penyimpangan terbesar yang mereka lakukan di dunia. Tertutup hati berarti iman tidak masuk, tauhid tidak akan bisa menetap, ketakwaan tidak terwujud. Pantas mereka ini karena di dunia melakukan keburukan yang paling besar, maka di akhirat pun mendapatkan azab yang paling besar,
yaitu terhalangi dari bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah para ulama menegaskan, hati yang tertutup di dunia adalah malapetaka, azab dan musibah terbesar yang menimpa hamba. Ini pernyataan dinukil dari beberapa para ulama salaf, seperti misalnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menukil dari seorang imam besar dari kalangan tabi'in, Imam Malik Ibnu Dinar. Imam Malik Ibnu Dinar pernah mengatakan, "Ma dhuriba abdun bi'uqubatin a'dhama min qasawatil qalbi." Tidaklah seorang hamba ditimpakan satu musibah, mendapatkan bencana dalam kehidupan di dunia ini yang lebih besar, bencana yang lebih parah daripada qasawatul qalbi, hati yang tertutup, hati yang terbelenggu sehingga terhalang dari kebaikan-kebaikan. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ketika kita belajar tentang belenggu hati dan upaya menghilangkannya, antum tahu kita sedang belajar apa? Kita sedang belajar perkara yang paling penting dalam urusan agama kita. Sekarang ketika kita mengadakan kajian tentang iman, kajian tentang tauhid, dan mungkin sudah sering kita lakukan, pertanyaannya pada diri kita semua, apakah waktu mengikuti kajian ini kita mendengarkan, bahkan di antara kita mungkin yang waktu mendengarkannya benar-benar konsentrasi, benar-benar bertekad merubah dirinya, ingin mengamalkannya, tapi setelah dia keluar dari tempat pengajian, apakah bekas itu masih ada atau paling tidak maksimal kita rasakan? Banyak di antara kita yang mengeluh, ya, kenapa saya sudah membaca Al-Quran tetapi ibadah saya tidak meningkat, khusyukku tidak meningkat? Kenapa ada peringatan-peringatan dalam kajian sudah sering kita dengarkan, tapi perubahannya pada diri kita tidak begitu besar? Apa sebabnya? Pelajaran iman sudah kita nukilkan dari Al-Quran, kita sudah bawakan ucapan para ulama ahli tafsir, bahkan menukil ucapan para sahabat. Apalagi yang kurang? Sumbernya tidak kurang. Dalam kajian tauhid, apa buku yang kita baca? Buku para ulama salaf, menukil dalil-dalil dengan jelas dari para ulama salaf. Sumbernya tidak bermasalah. Tapi kenapa hasilnya pada diri kita tidak seperti yang kita dapati waktu kita membaca biografinya para ulama salaf? Mereka mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in mendengarkan pelajaran dari para sahabat dan seterusnya. Lihat bagaimana ibadah mereka, bagaimana semangat mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, bagaimana khusyuknya mereka dalam sholat. Sumbernya sama tapi hasilnya berbeda. Berarti masalahnya bukan di sumbernya tapi pada diri kita, yaitu media untuk menampung kebaikan ini yang tidak kita maksimalkan fungsinya. Hati kita yang masih banyak terhalangi dengan kotoran-kotoran atau belenggu-belenggu yang menjadikannya tidak bisa menampung kebaikan secara maksimal. Harusnya idealnya kita belajar, disampaikan petunjuk Al-Quran dengan dalil, masuk ke hati. Disampaikan hadis Rasulullah SAW, masuk ke hati. Diterangkan tentang masalah sifat-sifat Allah, pengagungan, masuk ke dalam hati. Ini seandainya hatinya bersih, kosong dan siap menampung. Permasalahan kita adalah seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, telah menjadi penutup hitam dosa-dosa yang mereka lakukan sebelumnya. Hati kita sudah dipenuhi dengan kotoran sebelumnya. Berarti proses untuk memperbaiki diri tidak langsung dengan pengisian, tapi ada pembersihan terlebih dahulu. Ada at-tasfiyah wa tarbiyah. Pembersihan baru pengisian. Ada proses mengeluarkan dulu kotoran yang mengisi, baru diisi dengan kebaikan. Ini baru proses yang akan memberikan manfaat. Inilah yang akan bisa merubah diri kita. Inilah yang akan bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh, yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala,
menyempurnakan iman kita sehingga menjadikan kita bisa mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kalau proses ini tidak kita lakukan, upaya untuk menghilangkan belenggu hati ini tidak kita kerjakan, maka jangan pernah bermimpi untuk bisa menjadi orang yang bertakwa. Karena tidak mungkin ya seseorang akan bisa melakukan kebaikan-kebaikan, menghilangkan keburukan-keburukan dari dirinya kalau tidak melakukan seperti yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dua sumber keburukan utama seperti yang kita terangkan tadi, yaitu kelalaian hati dan hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Oleh karena itulah insyaallah ya, untuk kajian tentang masalah belenggu hati ini kita akan bahas dengan lebih rinci di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita jadikan sebagai kajian yang rutin, beberapa kali pembahasan untuk kita menyelesaikannya dengan tentu saja memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan taufiknya kepada kita, karena bagaimanapun kita belajar menuntut ilmu, kita mengikuti pemahaman salaf, tujuan kita yang paling utama adalah untuk menyelamatkan diri kita di akhirat nanti sewaktu kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, agar kita terlepas dari ancaman azabnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Demikianlah untuk kajian semacam pembukaan dalam pembahasan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kebaikan, menjauhkan kita dari segala keburukan, memudahkan kita untuk melakukan perbaikan hati kita, menghilangkan belenggu pada hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita istiqamah di atas petunjuknya sampai di akhir hayat kita. Demikian saya cukupkan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Masih ada sedikit waktu 5 menit ya untuk kita tanya jawab. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, saya cukupkan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.